Oke, selamat malam teman-teman. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai desain form UI reservasi untuk Koting Lab Batam. Nah, di sini kami beranggota 5 orang, di mana kami ada Tiana, Feby, Frentio, Tondi, dan saya sendiri, Winson. Oke, perihal pihak UMKM yang kami pilih itu adalah pihak Koting Lab. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai Koting Lab. Apa itu Koting Lab? Koting Lab adalah suatu usaha UMKM yang bergerak dalam bidang otomotif, yang dimana produk atau jasa yang mereka tawarkan adalah berupa alat bersih mobil atau jasa menawarkan pembersihan mobil seperti coating dan cleaning bagian interior dan lain-lain. Nah, Koting Lab ini berada di Batam posisinya, dan alamatnya itu berada di sederetan dengan Bank BSI. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai permasalahan yang timbul dalam UMKM Koting Lab ini yang akan diselesaikan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu kesalahan data. Kesalahan data ini terjadi akibat kurangnya kehadiran sistem yang dapat melakukan pendataan reservasi dan kejelasan dalam koleksi data pelanggan. Yang kedua yaitu kesalahan rekapan akibat kurangnya perhatian admin tersebut. Yang ketiga yaitu pesanan ganda. Pesanan ganda ini terjadi disebabkan oleh kurangnya teliti dari pekerja reservasi. Akibat daripada pesanan ganda ini dapat mengurangi omset, efektivitas, dan efisiensi dari proses bisnis UMKM Koting Lab ini. Yang terakhir yaitu kurangnya efektivitas dalam pembagian slot. Slot dalam memberikan pelayanan terbatas dengan penyesuaian jumlah pekerja lapangan. Hal ini dapat mempengaruhi profit dari sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mapping proses bisnis daripada UMKM Koting Lab Batam ini. Yang pertama ada penerimaan pesanan dari pelanggan. Setelah menerima pesanan, admin akan mengkonfirmasi ulang pesanan tersebut. Setelah konfirmasi ulang, akan ada proses pembayaran deposit dari pelanggan kepada pihak Koting Lab Batam. Setelah pembayaran deposit, akan ada proses pendataan pesanan. Setelah melakukan pendataan, akan ada penyusunan jadwal pengerjaan. Setelah menyusun jadwal, akan ada pembagian pengerjaan harian. Setelah pembagian pengerjaan harian, akan ada pengerjaan sesuai pesanan. Setelah mengerjakannya, akan ada finalisasi pengerjaan. Setelah finalisasi, ada proses pembayaran customer kepada Koting Lab Batam. Selanjutnya, setelah pembayaran tersebut lunas, akan ada proses penyerahan pihak pengerjaan kepada customer. Setelah penyerahan kendaraan kepada customer, akan ada pengecekan final oleh customer dan tanda penerimaan hasil kerja. Setelah itu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail activity diagram. Yang pertama, pelanggan melakukan reservasi melalui chat. Setelah itu akan mengkonfirmasi bersama admin mengenai waktu dan jenis reservasi tersebut. Setelah penentuan reservasi, jika pelanggan tersebut setuju, maka admin akan memproses reservasi slot layanan. Jika tidak setuju, maka admin akan mengkonfirmasi ulang dengan pelanggan tersebut dan reservasi slot. Kemudian selanjutnya yaitu proses pembayaran deposit dan fixed slot jika pelanggan tersebut sudah setuju. Setelah proses pembayaran deposit, maka ada pencatatan manual pada buku pesanan layanan. Setelah itu akan ada penyusunan pesanan setiap tanggal untuk rekapan reservasi bagi pekerja lapangan. Setelah itu pekerja lapangan akan menerima rekapan pada hari tersebut. Setelah itu pekerja lapangan akan memproses setiap kendaraan yang sudah masuk sesuai layanan jenis reservasi. Setelah itu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Drawing Area of Improvement. Jadi pada tahap ini kita akan mengidentifikasi dan menggambarkan area-area yang perlu ditingkatkan dalam suatu proses produk atau layanan. Hal ini membantu kita dalam mengenali potensi perbaikan dan peningkatan kinerja.
Di sini ada pelanggan membuka link reservasi, mengisi data, pilih waktu dan jenis layanan, kemudian melakukan pelaksanaan pembayaran deposit dan upload bukti pembayaran, dan dilanjut oleh pekerja reservasi atau admin yang melakukan pengecekan bukti pembayaran deposit dan konfirmasi reservasi, kemudian memprint rekapan pesanan harian, dan dilanjutkan ke pekerja lapangan yang menerima rekapan, melakukan pembagian pengerjaan, menerima pesanan layanan kode booking, melakukan pengerjaan, kemudian selesai. Selanjutnya ada use case diagram. Jadi diagram use case adalah representasi visual interaksi antara aktor atau pengguna eksternal dengan sistem. Hal ini dapat membantu memahami cara pengguna berinteraksi dengan sistem serta skenario yang penggunaan yang mungkin akan terjadi. Dalam use case ini ada 3 aktor utama yang terlibat, yaitu pemilik UMKM Lab Coating yang merupakan pengelola operasional dan strategi bisnis Lab Coating yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah bisnis. Kemudian ada pegawai Lab Coating, yaitu tim yang memberikan layanan langsung kepada pelanggan, memastikan kualitas layanan dan menjaga hubungan baik. Selanjutnya yaitu pelanggan Lab Coating sebagai pengguna akhir. Mereka yang memiliki peran penting dalam use case layanan servis mobil, layanan coating mobil, dan layanan detailing mobil. Pelanggan adalah pihak yang meminta layanan seperti perbaikan pelapisan atau detailing untuk mobil mereka. Adalah representasi langkah-langkah yang terlibat dalam merancang antarmuka pengguna untuk formulir. Hal ini membantu dalam memvisualisasikan alur kerja dan interaksi antara elemen-elemen dalam antarmuka. Di sini ada customer yang membuka link untuk desain form, kemudian klik book appointment di halaman sistem, isi form booking dan submit. Kemudian dilanjutkan ke pekerja admin yang cek data formulir yang diisi, kemudian melakukan permintaan deposit kepada customer melalui nomor telepon, dan pihak customer melakukan pembayaran. Kemudian dilanjutkan ke pihak akuntan yang melakukan pengecekan deposit, kemudian kembali ke pekerjaan admin yang melakukan pengaturan jadwal pengerjaan harian, dan kembali ke pekerja lapangan yang melakukan pembagian pengerjaan harian, pengerjaan sesuai jadwal pesanan, finalisasi, dan dilanjutkan ke bagian pekerja admin yang melakukan permintaan pekerjaan full payment, kemudian dilanjutkan ke customer yang melakukan pembayaran full payment, dan kemudian akuntan akan mengecek. Apabila sudah, maka akan dilanjutkan lagi ke pekerja lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Frentio, MPM 204175. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram. Kita bisa lihat yang tengah-tengah yaitu Coating Lab Batam. Di sana terdapat panah ke arah nama, ID, lokasi yang merupakan identitinya. Coating Lab Batam merupakan one to many, jadi dari satu ke semuanya. Dan di sini kita bisa lihat jalurnya yang mulai dari customer, yang di dalamnya terdapat nama, info kendaraan, nomor telepon, email, alamat, dan ID. Selanjutnya ke pekerja admin, yang di dalamnya terdapat nama, usia, jenis kelamin, ID, alamat, dan gaji. Lanjut ke pekerja akuntan, yang di dalamnya terdapat nama, usia, jenis kelamin, alamat, gaji, dan ID. Dan yang terakhir itu pekerja lapangan, yang di dalamnya terdapat gaji, ID, jenis kelamin, alamat, usia, dan nama. Itu semua merupakan identitinya. Next, yaitu ada database diagram. Nah, database diagram yang Anda lihat merupakan representasi visual dari bagaimana entitas dalam sistem ini berinteraksi satu sama lain. Yang pertama ada customer. Nah, entitas ini mencakup informasi tentang pelanggan. Setiap pelanggan memiliki atribut seperti ID, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya itu car. Entitas ini merepresentasikan informasi mobil pelanggan. Jadi setiap mobil memiliki atribut seperti ID, merek, model, tahun, nomor plat, serta mengacu pada ID pelanggan yang merupakan kunci asing. Selanjutnya itu employee. Nah, entitas ini mencakup informasi karyawan yang terlibat dalam layanan. Jadi setiap karyawan memiliki atribut seperti ID, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya itu service. Entitas ini menggambarkan jenis-jenis layanan yang ditawarkan. Jadi setiap layanan memiliki atribut seperti ID, nama, deskripsi, dan harga. Selanjutnya itu booking. Entitas ini merepresentasikan pemesanan layanan oleh pelanggan. Jadi setiap pemesanan memiliki atribut seperti ID, tanggal pemesanan, status, serta mengacu pada ID pelanggan, ID mobil, ID layanan, dan ID karyawan yang merupakan
kunci asing. Yang terakhir yaitu payment. Entitas ini mencangkup informasi pembayaran untuk pemesanan. Jadi setiap pembayaran memiliki atribut seperti ID, tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran, serta mengacu pada ID pemesanan yang merupakan kunci asing. Nah, dalam diagram ini, hubungan antara entitas dijelaskan melalui kunci utama atau PK dan kunci asing yaitu FK. Nah, kunci utama adalah atribut yang unik untuk setiap entitas, sedangkan kunci asing menghubungkan entitas satu dengan yang lainnya. Dengan diagram ini, manajemen UMKM Lab Coating dapat dengan mudah melacak pelanggan, mobil, layanan, pemesanan, dan pembayaran. Nah, ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan pelayanan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya Tiana dengan NPM 2041281. Di sini kita akan menampilkan desain form UI yang telah kita buat untuk UMKM Coating Lab Batam. Nah, di sini atas ini sudah saya tampilkan beberapa contoh atau hasil dari pembuatan form tersebut. Nah, di sini kita akan membuat ekstra yaitu sedikit mengenai website. Jadi sesuai dengan permintaan dari UMKM, mereka mengharapkan agar form tersebut terlihat lebih bagus. Jadi tim menyediakan sebuah halaman awal seperti website pada umumnya yang berisi beberapa informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh UMKM kepada para pelanggannya. Nah, di halaman awal itu akan menyediakan logo, contact us, book appointment, dan juga ada juga Instagram ya. Yang akan saya jelaskan yang paling penting itu ada tampilan yang berupa pelayanan-pelayanan yang tersedia di UMKM Coating Lab Batam. Nah, pelayanan yang tersedia itu include beberapa paket seperti silver, gold, platinum, luxury, and special. Harganya itu mulai dari 2.500.000 sampai dengan 10 juta. Jadi di sini ada berbagai jenis paket yang disediakan yang dapat dipilih oleh pelanggan. Nah, di dalam pelayanan tersebut nanti jika diklik itu akan tampilan mengenai harga, nama produk, dan ada juga deskripsi produk. Deskripsi produk telah kita isi dengan beberapa informasi penting seperti apa saja yang include di dalam setiap paket. Jadi perbedaannya apa, durability-nya berapa lama, itu ada kita cantumkan di setiap poin-poin pentingnya. Nah, scroll ke bawah itu akan ada book appointment yang berupa desain form yang akan kita jelaskan nanti lebih lanjut. Dan selanjutnya juga ada contact us, yaitu tombol contact us yang dapat ditekan oleh pelanggan untuk menggapai atau menghubungi UMKM menggunakan WhatsApp. Jadi kita sudah direct linkkan kontak us tersebut langsung ke WhatsApp UMKM. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi ataupun ingin tanya-tanya dulu sebelum melakukan reservasi itu bisa. Jadi langsung saja diklik tombol kontak us tersebut, dan selanjutnya di bawah kontak us akan ada tombol Instagram. Jadi di sini kita tujuan menyantumkan Instagram tersebut adalah memberikan referensi kepada pelanggan agar dapat lebih jelas atau melihat visual hasil dari coating ataupun detailing tersebut ya. Dan selanjutnya yang paling penting akan kita bahas yaitu design form UI kita. Design form UI kita itu dapat ditekan melalui book appointment. Book appointment setelah ditekan dia akan mengarahkan kita kepada sebuah form yang tampilan warna template-nya itu sama seperti website, yaitu warna ungu sesuai dengan logo UMKM kita juga ya. Jadi di dalam form booking tersebut akan berisi garis besar mengenai pertama data pribadi dari pemilik ataupun orang yang membawa kendaraan ataupun orang yang melakukan reservasi. Nah, yang kedua itu mengenai kendaraan, dan yang ketiga itu ada pilih waktu dan tanggal, dan terakhir ada juga catatan yang disediakan untuk para pelanggan yang ingin special request ataupun kayak jangan pegang atau jangan melakukan beberapa hal yang penting, itu akan bisa dicantumkan di catatan tersebut. Nah, di yang pertama itu data diri itu berisi nama pelanggan, nomor HP, email, dan alamat ya. Karena di sini UMKM menyediakan pick up service ataupun delivery service after and before kita melakukan coating di mereka. Dan yang kedua itu mengenai informasi kendaraan. Tujuannya adalah untuk make sure bahwa kode booking ataupun pelayanan yang dipilih dan juga kendaraan itu sesuai.
Jadi tidak akan salah pengerjaan tujuan dari memiliki informasi kendaraan yang kita inginkan itu. Nah, selanjutnya pelanggan dapat memilih yang namanya pelayanan ya. Jadi di sini mereka dapat memilih berbagai jenis pelayanan yang seperti saya sebutkan di awal, dan ada juga beberapa ekstra seperti maintenance lain yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan di UMKM Coating Lab Batam. Dan yang terakhir itu adalah pilih waktu dan tanggal. Di sini kita ada memberikan sebuah kalender. Kalender tersebut sudah kita setting di mana hari Minggu itu kita close, di mana di hari Minggu tidak akan bisa diklik atau tidak bisa pilih tanggal tersebut untuk melakukan pelayanan. Jadi hal tersebut untuk menghindari yang namanya customer sudah booking kemudian hari tersebut ternyata tutup. Nah, ada juga di dalam kalender itu nanti akan diklik oleh pelanggan, dan setelah itu akan diarahkan kepada jam-jam yang dapat diisi. Jadi jam-jamnya dimulai dari sesuai jam operasional itu jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi kita sudah setting tersebut. Jadi di setiap 1 jam itu pelanggan dapat memilih slot yang mereka inginkan sesuai dengan kesesuaian pribadi mereka. Jadi kayak mereka mau jam 9 atau jam 10 itu bisa pilih selama slot tersedia. Kita sengaja memberikan jarak 1 jam dikarenakan itu setelah konsultasi dengan pihak UMKM, karena menurut mereka dalam 1 jam tersebut mereka dapat menghandle lagi kendaraan lain sesuai dengan pembagian pengerjaan sesuai dengan kuantitas karyawan mereka juga. Nah, selanjutnya itu akan terakhir itu akan ada setelah mengisi semuanya itu kita akan diarahkan ke catatan di paling bawah. Catatan tersebut pelanggan dapat mengisi mengenai notes yang ingin disampaikan kepada pekerja lapangan dari Coating Lab Batam. Misalnya tolong jangan sentuh tempat untuk penyimpanan misalkan. Jadi dapat dicantumkan, terserah mau cantumkan apa, yang penting yang harus dilakukan oleh UMKM. Jadi kalau misalkan customer tidak ingin mengisi catatan tersebut juga bisa. Jadi pekerja lapangan akan melakukan pengerjaan sesuai dengan permintaan dan sesuai SOP. Jadi kalau nggak ada permintaan dia sesuai SOP aja. Kalau ada special request akan disesuaikan dengan kondisi. Dan terakhir itu kita dapat submit, dan setelah submit akan di accept oleh admin, dan admin dapat mengkontak untuk melakukan deposit. Nah, sekian hal ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan dan juga pihak admin. Jadi admin tidak perlu melakukan koordinasi secara ulang dan ulang terus. Jadi mereka hanya tinggal menghubungi untuk konfirmasi mengenai deposit. Jadi sekian yang dapat dilakukan oleh kelompok 7 ya. Di sini kita ingin memohon maaf bila ada salah penyampaian selama presentasi ataupun ada kekurangan selama kita melakukan proyek ini. Terima kasih kepada Bapak Suwarno, dan terima kasih juga kepada pihak UMKM Coating Lab Batam. Dan di sini host akan pamit dulu. Thank you sudah nonton sampai sini. See you.